Saudara, mari perhitungkan, pertimbangkan, pikirkan baik-baik iman apa yang kita miliki. Kalau masalah waktu, tenaga, pikiran, uang, perasaan, engkau belum mau berkorban, pastikan engkau datang sama Tuhan bilang, Tuhan, lihat imanku. Tuhan bilang, saat aku nanti datang, apakah anak manusia menemukan iman di bumi? Nanti saudara baca di kitab Matius. Karena tidak mudah menemukan iman itu, saudara. Iman yang menurut Tuhan itu enggak mudah. Makanya Yesus bilang, saat nanti anak manusia datang di hari penghakiman, apakah dia menemukan iman di muka bumi? Ada banyak orang merasa beriman karena dia Kristen. Sesungguhnya dia belum beriman. Karena yang Tuhan tuntut itu iman seperti iman Abraham. Makanya kita disebut sebagai keturunan Abraham. Makanya orang yang mati, orang miskin itu duduk di pangkuan Abraham, bukan di pangkuan Paijo. Karena imannya harus iman Abraham, bukan iman Paijo. Katakan kiri kananmu, bro, iman kita harus iman Abraham, bukan iman Paijo. Bilang, hasrat terbesar bagi semua bapak yang benar. Apa? Bapak yang benar. Kenapa saya tegaskan ini? Karena banyak bapak yang tidak benar. Atau banyak bapak yang bapak jadi-jadian. Bapak sonto loyo. Bagi semua bapak yang benar, hasrat terbesarnya adalah memastikan bahwa semua kebutuhan anak-anaknya terpenuhi dan memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Benar apa benar? Semua bapak itu punya hasrat bagaimana anak-anaknya ingin dapat yang terbaik. Semua bapak punya hasrat semua kebutuhan anaknya terpenuhi. Tadi malam pulang dari doa di tempat ini, saya ngomong sama anak-anak saya. Saya bilang sama Gaby, karena dia mulai berusaha cari uang dari TikTok. Saya bilang, stop. Saya bilang, papa mamamu masih bisa kerja keras banting tulang untuk mencukupi semua kebutuhanmu. Saya bilang, saya tahu dia cuma iseng-iseng. Tugasmu sekarang belajar yang benar, raih cita-citamu. Setelah engkau menemukan cita-citamu, papa selesai. Papa rela kerja sampai jam 1 pagi, mamamu rela kerja jungkir balik supaya kalian dapat yang terbaik. Saya ngomong sama anak-anak saya, itu hasrat orang tua, itu hasrat seorang papa. Aku saudara bahwa bapak kita di sorga ingin saudara mendapatkan yang terbaik. Bapak kita di sorga, dia Bapa yang sempurna, ingin mencukupi kebutuhanmu. Dia tidak ingin engkau kekurangan. Dia Jehovah Jireh. Nggak mungkin. Matius 6 ayat 31 sampai 32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Katakan kiri kananmu, toel sampai dia sadar. Bro, Bapak di sorga tahu kebutuhanmu. Bilang, loh, toel kiri kananmu. Bilang, Bapak di sorga tahu kebutuhanmu. Bilang, dia tidak pribadi yang tidak peduli. Matius 7 ayat 7 sampai ayat 9 sampai 11 berkata seperti ini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jikalau kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, minta sama Tuhan. Dia Bapa kita, jadilah anak yang baik. Jadilah anak, pastikan dirimu anak Bapa di sorga. Ketika kau anak, kau meminta kepada Bapa, gak mungkin dia kasih yang jelek. Dia tidak akan mungkin kasih batu saat kita meminta roti. Dia gak mungkin kasih ular saat kita meminta ikan. Gak mungkin. Mari saudara yang dikasih Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan yang kau sembah itu, yang kita panggil dia sebagai Bapa, di mana kita berkata, Bapa kami yang di sorga. Dia tahu kebutuhan kita. Dia tahu bagaimana caranya memelihara kita. Dia tahu masalahnya kau tinggal di rumah Bapa atau tidak. Kau tinggal dalam rencana Bapa atau tidak. Bapa tidak akan mungkin cukupi kebutuhanmu kalau engkau lebih nyaman tinggal di rumah tetangga. Gak mungkin. Gak mungkin. Tinggallah di rumah Bapamu. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam rencana Tuhan. Ketika anak yang hilang tidak mau tinggal di rumah bapaknya, saudara, dia memilih keluar dari rumah bapaknya. Anak ini masak makanan babi aja nggak bisa. Artinya apa? Ketika dia keluar dari rumah bapaknya, babi lebih berharga dari anak ini.